Apakah DPR bisa dibubarkan? Dan apakah konsekuensi jika DPR bubar? Setiap kali DPR bikin ulah, seruan bubarkan DPR selalu ramai. Tapi sebenarnya, bisa nggak sih DPR beneran dibubarin? Ada yang bilang lewat demo, ada yang bilang lewat golput. Bahkan ada yang berharap presiden bisa langsung tekan dekret. Faktanya konstitusi kita punya aturan yang bikin DPR hampir mustahil dibubarkan. Tapi bukan berarti rakyat nggak punya jalan buat ngerombak DPR. Gimana caranya? Yuk kita bedah bareng. Dalam konten kali ini, yuk kita bahas tentang aturan dan cara main konstitusi. Let's go! Kebenaran bukan milik penguasa, tapi milik siapapun yang berani bertanya. Kami tak punya pangkat, tapi punya suara. Dan inilah Reaksi Nusantara. Bisa nggak DPR dibubarkan? Setiap kali DPR bikin ulah, entah itu soal undang-undang kontroversial, perilaku anggota yang bikin geleng kepala, sampai aksi joget-joget di sidang kenegaraan, seruan bubarkan DPR langsung rame di jalan dan media sosial. Pertanyaannya, bener nggak sih DPR itu bisa dibubarkan? Banyak orang mungkin mikir, ya tinggal presiden keluarkan dekret selesai. Atau kalau rakyat demo besar-besaran, otomatis DPR bubar. Tapi ternyata jawabannya nggak sesederhana itu. Ada konstitusi, ada sejarah, ada juga realitas politik yang bikin isu ini jadi rumit. Makanya, mari kita bahas. Sebenarnya, bisakah DPR benar-benar dibubarkan? Dan kalau tidak, apa jalan yang realistis buat rakyat yang kecewa? Sekarang kita lurusin dulu. Dalam konstitusi kita, UUD 1945, ada aturan tegas banget. Presiden itu nggak bisa ngebubarin DPR. Pasal 7C jelas menyebut, presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Jadi, jangan bayangin kayak di beberapa negara parlementer di mana Perdana Menteri bisa bubarkan parlemen terus bikin pemilu baru. Indonesia menganut sistem presidensial, artinya kekuasaan eksekutif dan legislatif itu dipisah, sejajar, dan nggak bisa saling bubarin. Jadi walaupun rakyat marah, presiden sebel, atau partai politik ribut sekalipun, DPR tetap berdiri. Lembaga ini dilindungi konstitusi. Nah, ini yang sering bikin orang bingung. Karena secara emosional, kita gampang ngomong bubarkan DPR. Tapi secara hukum, pintunya benar-benar ketutup rapat. Jadi kalau kita ngomong soal bubarin DPR, berarti kita ngomong soal langkah di luar jalur hukum biasa. Kalau kita mundur ke belakang, ternyata cerita bubarin DPR itu pernah kejadian loh. Tahun 1960, Presiden Soekarno langsung keluarin dekret presiden dan ngebubarin DPR hasil pemilu 1955. Alasannya karena DPR nggak mau ngikutin kemauan Soekarno soal APBN. Akhirnya diganti dengan DPR gotong royong yang isinya dipilih dan diatur sama presiden. Jadi, ya DPR waktu itu bisa dibilang bukan lagi wakil rakyat, tapi wakilnya penguasa. Nah, lompat ke tahun 2001, Gus Dur alias Abdurrahman Wahid juga pernah coba langkah serupa. Beliau bikin dekret mau membukukan DPR dan MPR gara-gara konflik politik yang makin panas. Tapi, apa yang terjadi? Justru MPR ngadain sidang istimewa dan Gus Dur dilengserin. Artinya, dua peristiwa ini nunjukin hal penting. Dulu memang bisa, tapi sekarang sudah nggak mungkin lagi. Karena setelah amandemen UUD 1945, aturan itu dikunci rapat. Presiden nggak punya wewenang, titik. Sekarang kita coba main imajinasi dikit. Bayangin, kalau rakyat demo serentak, jutaan orang turun ke jalan teriak bubarkan DPR. Apakah DPR otomatis bubar? Jawabannya, ya nggak juga. Yang ada mungkin cuma bikin pemerintah dan politisi panas dingin. Tapi secara hukum, DPR tetap berdiri. Oke, kalau gitu gimana kalau rakyat sepakat nggak milih DPR sama sekali, alias golput massal? Nah, ini juga menarik. Misalnya pemilu jalan, tapi cuma 20% rakyat yang nyoblos. DPR tetap terbentuk, sah secara hukum, tapi legitimasi politiknya anjlok parah. Jadinya lucu, wakil rakyat yang sebenarnya nggak diakui rakyat. Atau skenario ekstrim, DPR hilang total, nggak ada lembaga legislatif. Siapa yang bikin undang-undang? Presiden jalan sendiri? Atau rakyat bikin referendum tiap minggu? Bisa kacau, bisa juga malah otoriter. Jadi kalau ada yang teriak bubarin DPR, ya sebenarnya lebih ke satira politik. Secara realitas kita nggak bisa hapus tapi bisa bikin DPR mati gaya lewat tekanan politik. Jadi kalau ditanya,
bisa nggak DPR dibubarkan? Jawabannya hampir mustahil. Konstitusi udah ngunci, presiden nggak bisa, demo nggak bisa, bahkan golput massal pun nggak bikin DPR hilang. Yang bisa berubah justru wajah dan isinya lewat pemilu. Kalau rakyat kompak pilih alternatif baru, DPR bisa dirombak total tanpa harus bubar. Nah, ini sebenarnya jalan paling realistis, bukan ngebubarin DPR, tapi ngereformasi DPR. Kasih hukuman politik buat partai yang bandel, jangan dipilih lagi. Dorong aturan yang lebih transparan. Dan jangan lupa, kontrol dari masyarakat tetap penting biar DPR nggak seenaknya sendiri. Karena kalau DPR beneran hilang, yang bahaya justru kita sendiri. Negara bisa jatuh ke arah otoriter, semua kekuasaan numpuk eksekutif. Jadi mungkin seruan yang lebih tepat bukan lagi bubarkan DPR, tapi perbaiki DPR. Nah, pertanyaan terakhir, kalau kamu dikasih pilihan, lebih pilih DPR bubar atau DPR direformasi abis-abisan? Di channel ini, setiap video adalah cermin realita. Anda berani lihat yang lebih tajam? Silahkan lanjut ke video yang lebih gila di Reaksi Nusantara. Karena kami menyajikan fakta tanpa kompromi.